kampus memastikan bahwa setiap progres yang kita buat itu tuh memang istilahnya menuju keberhasilan lah. Oke. Halo, selamat datang kembali di podcast Unisri bersama saya Pak Yudis. Seperti biasa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol yang menarik dan kali ini alhamdulillah kita sudah punya tamu, yaitu seorang mahasiswa yang ternyata bersinar dan berpendat karena dia itu membawa pulang dari Hanoi, Vietnam, itu sebuah medali emas. Nah, kompetisi apa itu? Maka kemudian kita langsung ketemu aja dengan Yemima. Yemima ya. Iya, Selamat dulu betul. Yemima. Gimana kabar? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Iya, Sehat? puji Tuhan, sehat. Sehat. Oke. Yem, saya itu kan mendengar cerita kalau dirimu itu ikut apa kemarin tuh namanya Save 2025 ya, Iya, 2025 itu ya. yes, betul. Yang katanya ini bahasa Inggris ya soalnya ini. Saya agak grogi nih. Sustainable Agriculture, Food and Energy. Yes. Itu apa itu? Oke. Jadi itu tuh sebenarnya tidak hanya kompetisi. Ah, Itu sebenarnya juga bentuk dari forum, hmm. beberapa pembicara dan diundang dari beberapa negara di Asia. Itu mereka menjelaskan tentang sebenarnya lagi ada update apa sih di inovasi pangan yang memang dibutuhkan dari kebutuhan-kebutuhan di dunia saat ini. Salah satunya stunting ya, yang memang sangat-sangat difokuskan di negara-negara yang berkembang seperti di Indonesia, Ya, India, ya. dan lain-lain. Nah, itu uh, di situ dijelaskan juga bagaimana ada beberapa inovasi pangan yang tidak hanya dari kami mahasiswa yang memberikan ide dalam kompetisi itu, tetapi juga memang yang sudah dites oleh pakar-pakar terpercaya. Hmm. Nah, Pakar-pakarnya dari? dari beberapa negara yang memang utamanya di Asia gitu. Oke, menarik. Jadi itu adalah forum diskusi ya. Yes. Forum diskusi, kemudian saling bertukar pikiran Yes. gitu kan. Nah, yang saya bingung itu kemudian kok pulang dapat medali emas tuh apa itu berarti kan semacam pertandingan atau kompetisi atau gimana itu berarti? Ya, setelah adanya forum itu, nah Ah, kita langsung lanjut ke kompetisi itu. Jadi oke. kompetisi itu tidak yang langsung di hari itu dikerjakan, tetapi memang dari beberapa bulan sebelumnya itu memang sudah ada istilahnya invitation lah Mhm, mhm. diberikan kepada universitas-universitas di Indonesia dan di negara-negara lain. Nah, salah satu universitas yang diberikan invitation itu adalah Universitas Slamet Riyadi. Nah, dari invitation itu Universitas Slamet Riyadi mulai istilahnya ada pergerakan untuk mulai memilih mahasiswa-mahasiswanya itu sekitar 1,5 bulan sebelum 1,5 bulan. kompetisi itu. Nah, Oke. dari 1,5 bulan itu dipilihlah awalnya itu hanya ada satu tim. Satu tim. Satu tim Ya, berapa orang? itu awalnya 4 orang Empat yang orang. dimana awalnya itu dari Fatipa semua. Loh, Yemima itu dari mana? Saya dari HI FISIP. Loh. Ini kan tentang sustainable agriculture, Yes. food and energy gitu ya. Yes. Apalagi kata agriculture, food and energy. Yes. Itu kan baunya kalau ndak pertanian, teknologi pangan kayak gitu itu Ya, toh. betul. Piye carane anak anak HI ya Mima itu bisa join gitu? Oke. Nah, dari satu tim itu, Heeh, dari yayasan dan juga rektorat, ya. itu memutuskan yang akhirnya mengirim 2 tim. Oke, dua Nah, tim. 2 tim itu dari teman-teman Fatipa berempat ini yang awalnya Mm. sudah menjadi satu tim itu dipecah menjadi 2. Jadi tiap Oh. tim itu ada 2 orang. 2 orang Fatipa dan sisanya diisi oleh teman-teman dari setiap fakultas yang memang dipilih oleh dekan Oh, mereka, dan ya. yang terpilih itulah yang menjadi perwakilan dari per fakultas itu. Nah, salah satunya yang dari FISIP itu aku ini yang dari HI. Ya. Gitu. Saya dengar yang satunya itu dapat silver medal ya. Yes, betul. Berarti did you beat each other gitu kemarin itu? Ya, secara langsung dan tidak langsung kita berkompetisi, walaupun
kita membawa satu universitas yang sama, membawa satu nama yang sama, tetapi kita tetap berkompetisi dari Jadi kayak inovasi. kayak all Unisri final berarti ya. Ya, Weh. Berarti bendera Unisri naik tinggi waktu itu iya. ya. Berapa lama sih dulu perlombaan itu? Perlombaan itu tuh sebenarnya hanya dari tanggal 28 sampai tanggal 29 Apa itu, Juni? Juli? di Juli. Oh, Juli kemarin. Iya, Masih hangat barusan. berarti ya. Iya, betul. Nah, tapi persiapannya yang Oke. panjang. Apa itu? Persiapan apa saja yang dibutuhkan itu? Nah, waktu itu kita hanya mendapat waktu kurang dari sebulan untuk mempersiapkan inovasi pangan. Inovasi pangan. Ya, produk pangan Ini ini. menarik nih. Saya penasaran nih. Ya. Artinya gini, anak HI kemudian berada dalam satu tim, terus kontribusinya apa berarti ya yang kamu berikan sebagai anak HI dalam kelompok itu gitu? Nah, kebetulan nih dari dua tim ini, yang tim pertama itu diketuai oleh Rahayu dari Fatipa Oke. yang mendapatkan silver medal, Ah, dan tim kedua yang diketuai oleh aku sendiri oke. yang dari HI ya, yang sebenarnya kan mungkin orang lain, orang luar tuh eh, kok ini lomba dari Fatipa atau pertanian yang memimpin timnya anak HI Iya, gitu iya, iya, ya. iya. Nah, itu dari tim itu kita memang mengambil dari tiap fakultas Ah, kan. Jadi tidak tidak hanya dari Fatipa. iya. Jadi dari setiap kita itu, dari timku sendiri itu konsis dari 6 orang. Ada yang dari FE, pertanian, HI, dan juga dari Fatipa sisanya. Nah, itu dari HI sendiri, saya Ya. juga aku awalnya berpikir aku bisa bantu apa gitu Ah, loh. oke. Karena memang ya Stressful banget loh itu. ya takutnya kan kalau aku ikut mencampuri membuat kan malah bikin orang sakit perut Iya, ya. teknis banget soalnya itu. Iya, karena memang yang memang paham seperti gimana cara membuatnya, apa saja isinya, yang Mhm. memang berapa prosentasi itu kan anak Fatipa ya, yang memang itu sudah diajarkan dari semester 1 sampai sekarang. Nah, disitulah termasuk challenge yang paling besar. Apalagi untuk aku yang di situ posisinya sebagai ketua tim dan di luar Fatipa. Sorry, itu akhirnya memaksa Yemima untuk juga memahami secara detail dan teknis berarti soal Iya, itu. secara tidak langsung karena aku yang harus berangkat dan presentasi di situ, aku juga harus memahami. Memahami kan? Iya, Kan nggak mungkin kemudian ngomong kosong di iya, depan forum gitu betul. kan. Itu tantangan terbesar mestinya Iya. ya. Stressful itu ya. Kemudian komunikasi selama 1 bulan di karantina enggak sih? Waktu persiapan itu? Enggak, kita tidak ada karantina sama sekali, tapi memang membutuhkan komitmen yang besar ya dari Kayak misalkan setiap. ada jadwal kapan harus ketemu rutin Iya, gitu. betul. Karena kan kebetulan dari kami tim 2 itu, kami bener-bener dari nol, dari scratch. Di Oke. mana kita yang harus cari ide apa, inovasi pangan apa yang satu urgensinya tinggi. Mhm. Karena memang dari kompetisi ini kan yang pertama difokuskan urgensi apa produk ini dibuat. Karena Iya. memang itu yang akan mendapatkan nilai tinggi. Apa sih yang dibuat waktu itu? Anchovy cookies. Anchovy. Angel ya anchovy. Anchovy Teri. apa sih? Oh, teri. Ya, jadi itu cookies dari teri dan juga pure labu. Labu Maafkan ini, kuning. maafkan kendesuan saya ya. Iya. Cookies itu kan identik dengan rasa manis gitu Iya, ya. Kemudian anchovies itu kan rasanya kan apa itu gurih gitu ya. iya. Asin-asin gitu Mm-mm. kan. Terus itu nanti jadinya gimana itu? Rasanya manis apa asin berarti atau kombinasi keduanya? Kombinasi, jadi jatuhnya ke gurih. Oh, jadinya ke Iya, gurih. cookies yang gurih karena kan memang mungkin mindset orang udah berpikir cookies tuh Manis ya kan? udah isinya adanya choco Ah, ah, chipsnya ah, ah, dan ah, ah. manis dan lain-lain, tapi ini kita lebih ke gurihnya. Dan itu juga menjadi challenge untuk tim kita karena di mana kalau teri itu kan ikan ya. Iya, Dan memang kenapa kita pakai teri? Karena memang kita itu fokus untuk mengambil omeganya, omeganya. omega 3-nya. Nah, Omega 3 itu untuk yes. sorry nih ini awam semua nih, Ya, termasuk hostnya nggak nih. apa-apa. Omega 3 itu memang di sini kan kita fokus pada kasus stunting ya. Oke. Kasus stunting yang dimana dengan harapan kami tidak hanya untuk membantu kasus di Indonesia, Mhm. tetapi juga di negara-negara berkembang lainnya. Oke. Nah,
salah satu untuk membantu menghadapi stunting ini adalah omega 3. Omega 3 Oh, dan yang protein-protein didapat dari lainnya. ancovinya tadi itu. Yes, Ya, 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 ya. betul. Oke, oke, jadi Hmm. paham nih. Berarti rasanya gurih. Oke. Kemudian pertanyaan saya, sing marake menang, kira-kira yang membuat itu menang itu di bagian apanya? Apakah memang karena unik perpaduan antara Mm, anchovy dengan cookiesnya mm, atau ada yang lain enggak? Atau omega 3-nya atau kemudian itu apa namanya bisa bisa mengobati stunting atau gimana mm, atau mm. apanya itu? Oke, ini berarti kita sedikit mengulik ya Oke, oke. tentang bagaimana penilaiannya. Karena memang yang pertama tadi yang aku sebutkan, satu urgensinya. Mhm. Urgensi dari produk yang kita inovasikan itu setinggi apa? Oke, oke. Karena mungkin produk cookies yang dipakai untuk stunting tuh mungkin idenya sudah banyak ya. Iya. Tapi untuk dari yang kita bikin dari satu pure labu dan juga dari teri ini sendiri. Oke. Dan itu mungkin belum ada orang yang kepikiran istilahnya sampai sejauh itu. Kok tahu kalau itu belum kepikiran? Karena memang waktu itu kita juga sudah meriset ya, karena Oke. kan kita juga nggak mau dong membuat produk, inovasi produk yang akan kita kompetisikan, itu sudah ada yang pertama hak cipta, yang kedua sudah diteliti orang. Nah, Oh, berarti memang betul-betul baru iya ya? betul, kita sudah riset dulu Hmm. sebelum kita benar-benar istilahnya mencantumkan dan mendaftarkan produk kita ini untuk dilombakan. Tuh, Kebaruan ya. baruan, betul. Yang pertama itu, yang kedua presentasi dan kemenarikannya. Ah. Nah, kalau cookies itu kan tidak hanya bisa dimakan oleh orang dewasa, tetapi kita juga fokus untuk bisa dimakan untuk anak-anak balita, anak-anak kecil, dan memang dari konsistensinya itu kita fokus satu pakai pure labu dan Oke. juga kita tepungnya itu pakai tepung mocaf, di Oh, mana mokaf. itu Oke. gluten free. Oh, gluten free. Yes, jadi itu aman untuk dikonsumsi anak balita, anak-anak kecil yang dimana memang difokuskan untuk pada stunting itu, gitu. Tapi itu nanti berhenti hanya di lomba enggak atau kemudian itu memang akhirnya bisa direalisir, kemudian bisa apa namanya reachable oleh masyarakat atau gimana itu? Nah, kebetulan itu juga menjadi pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu juri yang dari Filipina. Oh, keren berarti saya ini Ya, ya. bisa ketebak sampai situ pertanyaannya. Nah, memang kita dari awal sudah memang mengharapkan tidak hanya itu bisa menjadi sebuah kemenangan di kompetisi, Mhm. tetapi memang kita mengharapkan kalau itu memang bisa Betul, dipakai dilanjutkan untuk untuk ya masyarakat ya. dilanjutkan. Dan memang waktu itu ditanya sama salah satu juri yang dari Filipina, kira-kira nih kalau istilahnya project ini goal, setidaknya kan pemerintah Indonesia nih Oke. yang menginginkan lah, Mhm. tidak usah jauh-jauh oleh negara lain, Oke. fokus aja di Indonesia. Berarti kan ini ada berapa ratus juta orang nih yang harus kita istilahnya harus kita berikan produk itu. Mhm, mhm. Nah, itu bagaimana kita bisa membuatnya sedangkan kan kita cuma 6 orang nih. Iya, Kita masa membuat berapa ratus ribu itu iya. kan juga nggak bisa karena Mhm. memang itu dibuat handmade, bukan yang dibuat oleh mesin istilahnya gitu. Nah, itu memang saya waktu itu presentasikan. Yang pertama, mengajukan proposal ke pemerintah. Karena kan itu dibutuhkan oleh nasional. Tidak hanya dibutuhkan oleh satu dua orang. Jadi itu yang bisa kita project goalkan untuk project nasional dan Ya, project ya. pemerintah. Seperti itu. Terus mestinya sudah ada hitung-hitungan kasar nih ya. Iya, secara kasar. Misalkan kalau kemudian kita produksi untuk Mm-mm. kemudian bisa dimanfaatkan oleh Mm-mm. masyarakat, itu nanti kira-kira kalau dikemas modelnya seperti apa, kemudian dikasih harga berapa, sudah ada Mm-mm. hitungan seperti itu? Sudah ada. Oh, Dan kebetulan kita ada packaging itu memang kita fokus sustainable ya. Jadi kita juga memikirkan bagaimana itu kemasannya aman untuk istilahnya untuk alam dan heeh, lain-lain. heeh. Jadi memang kita pakai kemasan yang ambilnya dari bahan-bahan alamiah. Salah satunya dari packaging kertas.
packaging kertas. Jadi itu tidak membahayakan untuk misalnya dibuang, Iya, itu tidak yang bisa yang terurai begitu ya ya, terurainya cepat. terurainya cepat. Iya. Dan untuk printingnya kita sendiri pun printingnya ya ada cat khususnya dan Mhm, lain-lain. Jadi memang kita tidak hanya memikirkan untuk produk yang kita jual, ya, tetapi kita juga memikirkan masalah ya. packagingnya dan harganya itu pun harga-harga terjangkau sekitar 20.000 dan 25.000. Pangsa pasarnya siapa itu ya, Mima? Pangsa pasarnya yang pertama parents ya. Parents yang memang Untuk anak-anaknya? ya untuk Oh, I see. anak-anaknya Anak-anak parents itu usia berapa berarti? itu bisa dimulai dari usia sekitar 5 bulan ke atas. 5 bulan ke atas? Ya, karena di Oh. mana Oh iya, karena stunting tadi itu ya? ya mereka juga udah mulai cari istilahnya kayak untuk gigit-gigit. Ya, mereka Ah, kan kebanyakan kan sekarang kita melihat banyak produk-produk snack untuk balita itu yang kemasan-kemasan dan kita juga nggak tahu apakah itu ada pengawetnya dan lain-lain kan juga saya nggak bahaya. ngerti istilahnya ya, tapi yang pengen saya tanyakan Mm, begini, itu nanti termasuk, koreksi kalau saya salah ya, mm. itu nanti termasuk side dish kah atau seperti semacam supporting meal kah atau makan itu sudah cukup atau gimana kalau buat anak-anak 5 bulan itu? Itu 5 bulan ke yang atas. pasti bentuknya snack ya Iya, untuk snack. mereka, side dish untuk mereka ya karena Ah, Eee, untuk dijadikan untuk, main course dan lain-lain itu tidak cukup oh untuk memenuhi gitu. kebutuhan Iya, iya. misalnya untuk keseharian mereka dan lain-lain, tetapi itu, cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti proteinnya mereka, vitamin-vitamin yang mereka butuhkan Hmm. selain yang mereka dapatkan dari main dish-nya mereka, seperti itu. Ah, berarti itu tetap diberikan sebagai asupan, tapi ada tambahannya yang main course tadi itu Yes, berarti ya. betul. Wah, menarik ini. Ini kegiatan menarik ini. Artinya kalau apa namanya? Saya membayangkan berarti Yemima yang dari HI itu bisa mendapatkan benefit tambahan ya dari Yes, kegiatan ini ya. sangat, Sangat ya. ya. Kampus kira-kira support nggak ini? Sangat sangat support ya dari, Universitas Slamet Riyadi sendiri, Ah, kampus saya tercinta ya, oke. itu sangat support di mana, tidak hanya dari biaya, tapi juga kampus memastikan bahwa, setiap progres yang kita buat itu tuh memang istilahnya menuju keberhasilan lah. Oke. Jadi memang mereka tidak hanya istilahnya kan mungkin ada ya kampus-kampus di luar sana yang ya udah yang penting kamu tak kasih uang, dah lepas. Tapi dari Universitas Slamet Riyadi sendiri menyediakan pembina Oh, ada dari Fatita. pendampingannya. Yes, betul. Dan memang pendampingan di mana kita kan mahasiswa, Iya, banyak yang iya. belum kita tahu Iya, iya, istilahnya iya, iya. seperti itu. Nah, ada pendampingan khusus untuk tim kita Aha. masing-masing, kita ada pendamping masing-masing. Ada 2 tim kan itu? Itu Yes. pendampingnya satu atau masing-masing satu? Masing-masing ada satu, tetapi Oh. memang yang ikut berangkat sama Ya. kita itu hanya satu. Nah, tapi untuk pendampingan itu kita masing-masing tim punya satu. Dan Mhm. jujur kami sendiri tim kami merasa sangat diperhatikan, sangat Oke, disupport. oke. Tidak hanya disupport melalui keuangan, tetapi kita juga disupport dari pengetahuan yang dijelaskan oleh pembina kita dan juga istilahnya disupport dari perkembangan kita. Ternyata kita tidak hanya Oh. istilah kasarnya tuh sapi perah untuk Iya, iya, prestasi, iya, iya. seperti itu. Berarti free and no worry. Yes, betul. Ah, ini kan kadang-kadang kita kita tadi kan mendengarkan Yemima itu kan apa namanya? Ini kegiatan yang amazing, kemudian menyenangkan begitu kan. Tapi mestinya dalam sebuah kegiatan kan ada apa namanya? Good thing and bad thing gitu Yes. ya. Kira-kira pengalaman yang tidak menyenangkan ketika kegiatan itu apa kira-kira? Pengalaman tidak menyenangkannya itu sebenarnya pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan kembali lagi ke personal Oh ya. gitu. Bagaimana kita menginterpretasikan masalah yang kita hadapi. Kebetulan Bijaksana sekali loh. Umurnya 50 berapa sih ini? 50 sekian sudah. Kebetulan dari orang tua saya sendiri selalu mendidik saya, ya kembali lagi ke bagaimana kita menghadapi sebuah masalah. Ah, ah, ah. Terserah kita mau kita mengartikan itu sebagai sebuah masalah yang membuat kita mundur Aha. atau malah itu kita pakai sebagai batu lompatan. Nah, itu. Weh. Nah, mungkin
bad things-nya bisa aku artikan sebagai challenge ya. Malahan ya. Ya, kalau challenge itu kan berarti sesuatu yang bisa kita selesaikan, Iya 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 iya. bisa kita hadapi walaupun mau seberat apapun selama kita punya tekad dan juga komitmen untuk bisa menghadapi challenge itu selesai. Ya. Gitu. Karena most people itu kan biasanya memang sudah terlatih untuk pusing duluan ketika Ya. menghadapi masalah ya. Jadi harus gimana-gimana, piye begitu kan. Wah, ini menarik ini. Nah, eh saya tuh jadi pengen tanya lagi gini ya Mima. Kan ini kan acaranya apa namanya? Teknologi pangan nih, Ya. ngomong soal food, energi, kemudian tentang sustainability-nya Yes. gitu kan. Terus kemudian dirimu dari HI, Yes. hubungan internasional gitu kan. Yang mungkin secara umum, boleh ya saya bilang begini Ya. ya, itu tidak match gitu loh. Yes. Ya kan? Terus apa namanya? Kok bisa tadi kan kamu jelaskan itu ya, artinya memang ada beberapa, tapi boleh diulang nanti. Apa sih yang kemudian membuat Yemima ini bisa mendapatkan kesempatan itu gitu? In general aja gitu. Oke. Untuk mendapatkan kesempatan itu yang pasti harus membuka diri ya. Oke. Karena kesempatan itu tidak bisa datang kepada orang yang menutup diri. Mhm. Nah, kita harus istilahnya apa ya? Secara personal ya, Ya, ya. itu membuka diri untuk kembali lagi ke challenge, Mhm. ke challenge-challenge yang ada. Misalnya ditawarin untuk kompetisi. Mhm. Ya kalau kita menutup diri ya nggak bakal berani mengambil. Terus bilang iya gitu Ya ya. langsung Oke, iya. siap gitu ya. Berani dulu di depan, pusing hadapin. Gitu. Ya memang kita kalau mau berkembang dan mau maju ya harus bisa membuka Iya, diri. memang sih teorinya begitu ya. Cuma kalau walaupun tidak ada hitung-hitungan pasti, Hmm. tapi kan lebih banyak teman-teman yang barangkali apa namanya berpikir beberapa kali untuk mengambil Iya, sebuah kesempatan begitu loh. betul. Karena memang apa namanya teori membuka diri itu ya berat gitu kan. Tapi mestinya bisa ya. Karena begini teman-teman, saya mau share ke kalian kenapa kemudian saya bawa Yamima ke sini begitu kan. Artinya ini acaranya apa namanya soal food and energy gitu kan. Kemudian anak HI bolehlah nyambung-nyambung dikit tapi kan jauh gitu ya. Tapi kemudian Yemima ini berhasil gitu kan. Ini kan contoh nyata nih berarti gitu loh. Artinya apa? Teman-teman yang lain barangkali juga punya kesempatan. Betul ya sama ya? Betul. Betul. Iya. Semua orang itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama ya. Cuman tergantung kembali lagi ke personal bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Nah, iya. Masa enggak mau kalian misalkan nanti ke Hanoi, Vietnam gitu Betul. misalkan. Mungkin ke Hawaii gitu Iya, kan. betul. Atau kemana begitu. Ah, pasti nyenengke. Apalagi yang dibilang tadi itu. Free and no No worry. worries. Betul. Menyenangkan sekali. Oke, oke, oke. Boleh nih kira-kira selain tadi yang dibilang itu. Apa sih yang secara umum kemudian bisa Yemimah sampaikan ke teman-teman gitu ya? Anggaplah ini sebagai share dalam bentuk pesan dan motivasi gitu. Sehingga kemudian teman-teman itu dalam kondisi apapun, bahasanya mungkin yang pemalu seperti Pak Yudi sini ya misalkan ya, itu kemudian menjadi tergugah, terus kemudian paling tidak bilang, oke, saya berani, oke, saya ambil, oke, saya akan laksanakan gitu. Itu kira-kira apa itu? Yemimah? Yang pasti yang pertama, kesempatan tidak datang 2 kali. Oke. Sekali kesempatan itu terbuka, kalau memang teman-teman semua kan banyak tuh yang istilah Jawanya tuh Mary Mary ya. betul. Mary kayak, "Oh, kok temanku bisa ya ada prestasi gini 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 gini." Jangan hanya berkecimpung pada kata iri dan Mary itu sendiri. Tetapi kembali lagi berkaca ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih dari diri kita yang kurang Mhm. dan apa yang perlu kita improve. Oke. Nah, dari istilahnya evaluasi pribadi itu, kita kan jadi tahu kekurangannya kita apa saja yang perlu diimprove. Dan sebenarnya itu banyak cara. Dari istilahnya tuh banyak cara yang mungkin bisa dibilang ada yang mudah, ada Mhm. yang susah untuk kita improve. Ya. Karena kan terkadang sebenarnya anaknya udah ekstrovert nih, udah sebenarnya tinggal dipoles istilahnya gitu. Tapi memang ada beberapa teman-teman yang istilahnya tuh bener-bener, aduh aku bisa nggak ya dan lain-lain. It's okay to be concerned about it. Itu nggak apa-apa. Maksudnya untuk
kepikiran dan lain-lain itu hal normal untuk Iya iya manusia. iya iya. Cuman kalau memang teman-teman mau berkembang dan mau berhasil seperti teman-teman yang tadi kalian iri itu, ya kalian harus berani membuka diri dan mengambil kesempatan itu. Karena lebih baik kesempatan yang ada di depanmu itu kamu ambil daripada diambil orang lain. Ya, oke. Itu teman-teman, ya, itu. Pertanyaan terakhir mungkin. Setelah ini kalau ada event-event serupa, masih mau enggak? Always. If there's a chance, pasti aku ambil. Sudah suka soalnya ya, ini menyenangkan sekali. Nah ini menyenangkan teman-teman, artinya kita punya kesempatan untuk ngobrol dengan Yemima yang punya pengalaman menang di Hanoi di kompetisi SAFE, Sustainable Agriculture Food Energy tahun 2025 dan membawa medali emas. Itu luar biasa loh itu. Pol-polan itu, ya kan? Wong saya menang lomba balap karung juara 3 aja senang saya enggak umum loh. Nah, ini juara di levelnya apa berarti ini? International. International. Wow, gitu kan. Kalau saya seperti Yemima masih hidung saya enggak berhenti itu kembang kempis terus itu. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan mau melanjutkan obrolan silakan nanti hubungi Mbak Yemima di HI Divisi Unisri ya. Silakan nanti ngobrol panjang gitu kan, tanya tips and trick gitu kan. Terus kemudian bagaimana cara mentenagai diri biar jadi berani gitu ya. Itu penting sekali itu. Oke? Gitu dulu teman-teman. Thank you atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Thank you Yemima ya. Thank you Bye so much. Bye bye. bye.